warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan kembali dalam pertemuan kuliah statistik, di mana pada materi pertemuan ini kita akan membicarakan topik mengenai peluang ya. Peluang itu apa sih? Peluang itu biasa disebut juga sebagai probabilitas ya, bahasa Inggrisnya probability. Jadi peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event ya, peristiwa atau event akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi peluang itu adalah suatu kemungkinan. Ya, kira-kira nanti peluangnya berapa sih? Biasanya kan kita sering mengatakan seperti itu. Nah, artinya apa? Itu mengindikasikan bahwa peluang adalah kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang, atau perbandingan antara banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin. Peluang disebut juga sebagai nilai kemungkinan. Nah, nilai peluang ini dinyatakan dalam angka pecahan. Angkanya itu cuma 0 sampai 1 ya, atau dalam persentase. Misalkan gini, kita hari ini mau pergi ke kampus. Nah, pergi ke kampus ini karena mendung berarti ada kendala ya. Kendalanya adalah mungkin terjadi hujan. Nah, mendungnya ini bisa mendung yang pekat, bisa juga yang biasa. Nah, karena mendungnya di sini pekat berarti ada kemungkinan ya terjadi hujan. Nah, di situ kita bisa mengatakan misalnya karena mendungnya pekat berarti 90% hari ini akan turun hujan. Sehingga di situ mungkin kita bisa menentukan ya peluang dari kejadian hujan karena sudah ada indikasi berupa mendung. Nah, peluang ini dinyatakan dalam persentase atau angka yang nilainya 0 sampai 1. Misalkan 90% ya, 50%, 75%, peluangnya seperti itu. Atau misalkan peluangnya 0,5 ya, atau setengah, atau 3/4 dan lain sebagainya. Dan nilai peluang ini tidak pernah negatif atau lebih dari 1 ya, karena angka peluang itu bentuknya hanya seperti ini ya, persentase antara 1 sampai 100% atau pecahan ya, 0 sampai 1. Nah, itu biasanya kita kan sering mengatakan oh peluangnya 50%. Nah, itu berarti persentasenya, atau peluangnya setengah. Nah, itu berarti nilainya 0,5 antara 0 sampai 1. Contoh kejadian peluang ya, misalkan nih contohnya hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar akan turun hujan. Atau yang kedua, kemungkinan Portugal memenangkan Piala Dunia, misalkan ya berapa persen. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari contoh adanya peluang dalam kehidupan yang kita gunakan dalam keseharian kita. Manfaat peluang itu apa sih? Yang pertama, manfaat peluang adalah membantu dalam membuat keputusan yang tepat ya. Jadi kalau kita sudah punya peluang, kita bisa memprediksi sehingga apa yang akan kita buat keputusannya itu lebih tepat. Misalkan seperti ini, dalam memutuskan untuk masuk di suatu perguruan tinggi, saya memiliki peluang berapa persen sih keterima berdasarkan misalkan tingkat kemampuan akademik saya. Nah, di situ berarti saya memperkirakan peluang saya berapa persen keterima sehingga dapat membuat keputusan yang tepat ya. Karena di situ saya tahu peluang saya itu untuk keterima itu berapa. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Nah, peluang ini kita sudah melihat ya, misalkan ada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga kita bisa memperkirakan hal tersebut terjadinya. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian. Ya, karena kita sudah tahu ya, misalkan ada sebuah kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita prediksi, sehingga kita bisa menghindari kerugian atau risiko tersebut. Misalkan apa? Misalkan saya nanti kalau tidak keterima di perguruan tinggi yang satu, saya harus memiliki rencana untuk misalkan memiliki planning ke perguruan tinggi yang satunya lagi. Nah, supaya apa? Supaya saya tetap bisa kuliah. Nah, disitulah kita harus memikirkan peluang saya keterima di perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya itu seperti apa, sehingga meminimalisir kerugian saya supaya tidak kuliah. Dan yang terakhir, untuk mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah hipotesis yang terkait dengan kesimpulan populasi. Nah, ini berkaitan sekali dengan profesi ya, profesi kita sebagai seorang akademisi, kalian sebagai seorang mahasiswa yang mungkin nanti akan melaksanakan suatu penelitian, di mana peluang ini sangat penting untuk mengambil sebuah kesimpulan.
kesimpulannya yaitu atas sebuah populasi. Karena kan biasanya kita mengadakan penelitian ya, mengadakan suatu pengambilan data ya, mengumpulkan data itu hanya terhadap suatu sampel. Sampel itu adalah beberapa dari bagian populasi yang kita ambil datanya. Jadi nggak semua. Kalau semua berarti kita ambil keseluruhannya, itu bukan sampel, namanya survei. Nah, kalau kita melaksanakan penelitian, biasanya kan kita cuma ngambilnya itu adalah sampelnya. Nah, dari sampel itu kita bisa mengambil kesimpulan atas keseluruhan. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan peluang ini, dengan menggunakan teori peluang ini. Hanya beberapa yang kita jadikan contoh, tapi kita bisa membuat kesimpulan atas semuanya, atas populasi. Nah, itu adalah kegunaan peluang. Nah, kejadian itu apa sih? Kejadian itu kan biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya sebenarnya. Jadi kejadian itu atau event, atau bisa juga disebut sebagai peristiwa, merupakan suatu subset, dan subset terdiri dari elemen-elemen. Maksudnya gini aja, supaya lebih mudah memahaminya. Kalau dalam peluang itu, peluang A atau peluang kejadian A itu dirumuskan sebagai banyaknya elemen subset yang membentuk dari nilai A-nya atau NE-nya, nilai elemen tersebut ya. Di sini nih garis miring berarti garis miring adalah kata ibaratnya pengatauan, bukan garis miring di sini dibagi. Ya, jadi banyaknya elemen subset yang membentuk A atau nilai elemen dibagi dengan seluruh elemen atau nilai dari kesemuanya atau NS-nya. Nah, contohnya seperti ini. Supaya lebih mudah ya, Raffi Ahmad mengadakan giveaway yang hadiahnya 1 buah iPhone dan jumlah peserta yang ikut adalah 6 orang. Tentukan peluang tiap peserta mendapatkan giveaway tersebut. Nah, ini contoh soal pertama. Soal yang kedua, di kantong ada 10 uang koin. Koin 500 ada 2, koin 1000 ada 4, koin 200 ada 2, koin 100 ada 2. Nah, berapa peluang mendapatkan uang 1000 dalam satu kali pengambilan ya? Jadi uang yang ini, koin yang 1000 ya, berapa sih peluang dia dalam satu kali pengambilan? Nah, berapa peluang mendapatkan uang 1000 kalau dia dalam 3 kali pengambilan? Jawabannya seperti apa? Yang pertama, jumlah peserta yang ikut giveaway-nya Raffi Ahmad tadi berapa? 6. Sehingga ruang sampelnya adalah 1, peserta 1, 2, 3, 4, sampai 5, 6 ya. Jadi jumlah dari semestanya adalah 6. Nilai dari S-nya seluruh dari semestanya 6. Sementara pemenang giveaway-nya kan cuma 1 ya. Jadi nilai elemen dari jumlah dari peserta yang menang giveaway tersebut adalah 1, sehingga peluang dari elemen ini adalah 1/6 atau 0,167. Sedangkan peluang mendapatkan uang 1000 dalam satu kali pengambilan, tadi kan jumlah uang koin 1000 itu ada 4 ya. Jadi dari total semua koin ada 4 per 10, karena kan koinnya di sini jumlahnya ya 500 ada 2, koin 1000 ada 4, koin 200 ada 2, dan koin 100 ada 2. Berarti jumlah ditotalkan 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Dan koin yang 1000 ini jumlahnya adalah 4. Berarti peluang untuk koin 1000 ini terambil adalah 4 dibagi dengan 10 ya. Hasilnya adalah 0,4 atau 2/5. Sedangkan untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang 1000 dalam 3 kali pengambilan, ya berarti 3 kali tersebut menjadi nilai dari pengali peluang yang ini ya. Berarti hasilnya adalah 0,4 dikali dengan 3. Berarti hasilnya adalah 1,2. Karena di sini pengambilannya adalah 3 kali. Begitu saja dikalikan ya. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut sebagai peristiwa dalam probabilitas. Peristiwa dalam probabilitas itu ada 2 jenisnya. Yang pertama peristiwa saling lepas ya, yaitu suatu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi. Artinya hanya salah satu yang bisa terjadi ya. Misalnya kayak tadi dalam pengambilan koin 1000, berarti ya yang keluar hanya 1000-nya aja, tapi koin yang 500 nggak bisa keluar karena di situ peristiwanya adalah peristiwa saling lepas, yaitu peristiwa yang terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi. Yang selanjutnya ada peristiwa independen, yaitu suatu peristiwa yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh peristiwa yang lain. Artinya peristiwa tersebut dapat terjadi dan sifatnya independen, tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang lain. Hukum dalam probabilitas. Yang pertama ada hukum penjumlahan yang digunakan untuk menggabungkan beberapa peristiwa. Ada 3 peristiwa dalam hukum penjumlahan, yaitu apabila yang pertama hukum yang digunakan untuk peristiwa saling lepas yaitu peluang A atau B, di mana di sini nilainya berarti ya P
A atau B, peluang A atau peluang B adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Berarti nilai peluangnya kalau di sini ditanyakan adalah peluang A atau peluang B semakin lebih besar karena hasilnya peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi nilai dari peluang A atau peluang B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Hukum yang digunakan untuk peristiwa yang tidak saling lepas atau peluang A atau peluang B. Di sini peristiwanya adalah P, A atau B. Bedanya kalau di sini peristiwanya yang pertama saling lepas ya. Kalau yang kedua tidak saling lepas berarti adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurang dengan peluang A dan B. Peluang A dan B ini berarti gabungan. Dan yang terakhir adalah hukum komplementer 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian yang baru. Ya, sehingga peluangnya adalah peluang A berarti 1 dikurang dengan peluang B. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau peluang B berarti 1 dikurang dengan peluang A. Nah, hukum perkalian digunakan untuk menggabungkan peristiwa yang bersifat independen. Kalau yang di sini tadi peristiwa yang saling lepas, kalau yang di sini adalah peristiwa yang bersifat independen. Di mana yang pertama, hukum yang digunakan untuk peristiwa independen adalah peluang A dan B. Ini hasilnya kan di sini adalah dan ya, berarti kata-katanya berarti peluang A dikali dengan peluang B. Yang kedua, hukum yang digunakan untuk peristiwa yang tidak independen yaitu peluang A dan B nilainya adalah peluang A dikali dengan peluang dari B atau A. Probabilitas bersyarat B, peluang B atau A menunjukkan bahwa suatu peristiwa B akan terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu. Ini berarti peluang B atas A ya. Peluang B terjadi terlebih dahulu sebelum peristiwa A atau disebut sebagai teorema Bayes. Nah, contohnya seperti ini supaya mudeng ya. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jadi pelemparan 2 buah dadu. Dadunya ada 2, dadu 1 dan dadu kedua. Pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama. Berarti dadunya kan di sini ada 2 ya. Nah, berapa sih peluang angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Soal yang selanjutnya, dari seperangkat kartu remi atau bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as ya, yang di sini kartu bukan as. Nah, seperti apa jawabnya? Yang pertama, A, kejadian munculnya angka genap pada dadu 1, berarti kan angka genapnya adalah, kalau dalam dadu itu kan angkanya 1 sampai 6 ya. Kalau angka genapnya berarti adalah 2, 4, dan 6. Maka peluangnya, peluang A-nya adalah 3/6, karena yang jumlahnya 3, 1, 2, 3 dibagi dengan 6. Dadu itu kan sisinya ada 6. Yang kedua, yang B, kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu 2. Angka ganjil prima itu berarti adalah ganjil dan dia adalah bilangan prima. Yang ganjil dan bilangan prima adalah nilainya 3 dan 5. Angka 3 dan 5 berarti peluangnya adalah ada 2 elemen ya, berarti 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Ya, karena di sini kan dadunya nggak berhubungan, ibaratnya seperti itu ya. Dadunya kan pisah-pisah aja, berarti bisa muncul bebas, maksudnya seperti itu. Jadi kejadian yang A yang ini tidak mempengaruhi kejadian B, berarti disebut sebagai kejadian yang saling lepas ya. Kejadian bebas, sehingga peluang munculnya kejadian A dan kejadian B jadi digabung ya. 2 ini peluangnya berapa sih? 2 ini adalah peluang dari A dan kejadian B ya, ini dan berarti adalah berarti perkalian dari peluang A dikali dengan peluang B. 3/6 dikali 2/6 hasilnya adalah 1/6. Oke, untuk soal yang selanjutnya, tadi kan soalnya adalah dari seperangkat kartu remi atau bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as ya, kartu bukan as. Berarti yang kita cari peluangnya adalah yang bukan asnya. Nah, gimana jawabnya? Jadi banyaknya kartu itu, jumlah kartu bridge itu dalam satu, apa itu namanya ya, pokoknya dalam dalam satu permainan itu ya, adalah jumlahnya 52 totalnya ya. Dan banyak kartu asnya atau N dari as ini atau N dari elemennya adalah 4, karena kartu as itu kan ada as keriting ya, ada as wajik, ada as waru, ada as apa satu lagi itu ya, as yang love itu ya, love yang merah.
Jadi peluang yang elemen dari as ini adalah 4 karena jumlah kartu asnya adalah 4. Sehingga peluang dari kartu as yang tadi saya sebutkan adalah 4 per jumlah totalnya. Jumlah totalnya adalah 52 atau bisa juga dikecilkan ya sehingga menjadi 1/13. Ini adalah peluang dari kartu as. Sementara untuk kartu bukan as berarti peluangnya adalah kebalikannya. Kan total peluang itu nilainya 1 ya. Berarti kalau peluang yang bukan as adalah 1 dikurang dengan peluang dari kartu asnya. 1 dikurang 1/13 berarti adalah hasilnya 2/13. Ini ketemu jawabannya, bahwasannya peluang dari kartu bukan as adalah 12/13. Oke, itu tadi hasil dari pembahasan kita mengenai peluang intinya ya. Nanti kalian pelajari saja yang simple-simple yang saya sebutkan dan saya ajarkan dalam materi ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh kita diskusikan dalam grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.